Halo semua, di video kali ini aku mau bahas tentang kerja sambil kuliah. Banyak orang pasti pernah mikirin opsi untuk ambil kelas karyawan, kelas eksekutif, atau kelas malam, yang artinya kita itu bekerja sambil berkuliah. Bekerja sambil berkuliah, bukan berkuliah sambil bekerja, yang artinya prioritas utama kita itu adalah bekerja, bukan berkuliah. Walaupun nanti itu pasti diusahain kan bisa seimbang nih antara kerja dan kuliah. Tapi tetap menjadi prioritas utama kita adalah bekerja. Karena kalau kita memprioritaskan kuliah, terus kerjaan kita terbengkalai, terus nanti diomelin bos, terus nanti dipecat, kita bayar kuliahnya gimana gitu ya kan. Karena aku udah lebih dulu ngerasain suka dukanya kerja sambil kuliah, di video ini tuh aku mau berbagi dua hal yang harus dipikirin dan dipersiapkan matang-matang kalau diantara teman-teman ada yang mau ambil kelas karyawan. Sedikit cerita, aku itu harus mendem impian aku untuk bisa kuliah di salah satu PTN di Jogja waktu baru lulus SMK gitu. Itu aku nggak bisa tercapai dan akhirnya aku tuh gap year dulu 2 tahun. Aku kerja dulu 2 tahun. Habis itu aku mutusin untuk ikut kelas eksekutif. Kalau di kampus aku kelas malam itu namanya kelas eksekutif. Aku baru ikut kelas eksekutif itu sekitaran Februari tahun lalu 2022. Tips yang pertama itu adalah siapin dana darurat. Yang terutama dan utama adalah siapin dana darurat. Dana darurat yang aku maksud ini tuh sama ya kayak dana darurat pada umumnya, yang adalah berapa pengeluaran per bulan kamu terus dikali sama 3 bulan atau 6 bulan atau berapa bulan sesuai kebutuhan kamu dan kemauannya kamu gitu kan. Tergantung masing-masing individu. Kenapa dana darurat ini penting? Karena tetek bengek perkuliahan itu lumayan banyak ya. Bayar uang semester, bayar remedial kalau remedial, bayar uang gedung, bayar alma mater, dan lain-lain. Memang biaya-biaya itu juga tergantung dari kampus yang mau kamu masuk gitu ya kan. Untungnya di kampus aku itu dia bebas uang gedung, uang alma mater, uang lain-lain lah bebas. Jadi aku tuh cuma bayar uang semesteran aja. Uang semesterannya itu juga flat, angkanya tetap. Mau berapa SKS pun yang aku ambil di semester itu tetap bayarnya flat gitu. Dan yang mantepnya lagi adalah udah flat itu bisa dicicil 6 kali. Jadi satu semester kan 6 bulan, itu kamu bayar bisa dicicilnya 6 kali. Misalkan satu semester 10 juta, kamu cicil 6 kali, nanti sebulannya 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Jadi nggak begitu berasa berat bayarnya gitu kan, karena bisa per bulan. Walaupun kampus aku tergolong murah, tapi kita tetap harus siapin dana darurat ya, karena pasti kan pengeluaran kita bukan cuma soal kuliah. Ada uang makan, uang transport, uang skincare, uang jalan-jalan kalau lagi stres, banyak deh. Jadi kalau kamu memang mau memutuskan untuk bekerja sambil kuliah, mulai diteken itu pengeluarannya, dikurang-kurangin nongkrongnya, kurang-kurangin impulsif buying, kurang-kurangin jajan fancy, demi beberapa huruf yang akan muncul di belakang nama lengkap kita.
Hal kedua yang harus dipersiapin itu adalah fisik dan mental. Ini adalah hal kedua yang paling menguras kalau udah kerja sambil kuliah. Bayangin pagi-pagi udah harus kerja, berjuang di tengah jalanan ibu kota yang padet banget. Belum lagi kalau terlambat bisa dipotong gajinya. Udah nyampe harus urus kerjaan, deadline, klien. Belum lagi kalau ada masalah di kantor, ya kan? Pening di kepala itu udah pening, tau gak? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore udah capek-capek ngurusin ini itu. Sore-sore kita harus berjuang lagi, berjuang part 2 membelah jalanan ibu kota yang padat itu loh, untuk bisa sampai ke kampus, ya kan? Sampai di kampus harus lagi mencerna materi-materi perkuliahan. Puji Tuhan kalau datang ke kampusnya nggak terlambat. Kalau terlambat, ketinggalan materi, dosen udah ngejelasin sampai pertengahan atau seperempat, kita baru datang, kita harus kejar lagi kan materinya di rumah sendiri, nanya temen atau apapun itu. Capek deh. Dan ditambah lagi kan kita kuliah pasti ada ujian, pasti ada tugas. Belum lagi kalau tugas individu oke lah bisa dikerjain gitu ya kan. Kalau tugas kelompok yang mengharuskan kita bertemu dengan teman-teman sekelompok gitu loh, lebih lagi kan menguras-nguras. Bisa pulangnya hampir tengah malam kali. Enggak deh, tergantung juga jarak rumahnya ya. Kalau udah pulang juga kan belum selesai, bisa jadi kita harus ngurusin tugas individu yang tadi itu, atau ngejar materi kalau kita mau ujian. Belajarnya harus ekstra kan, harus direview ulang lagi tuh materi-materinya buat ujian. Belum lagi deadline kantor, kalau memang udah dikejar-kejar bos, dikejar-kejar klien gitu ya kan, pastikan kita harus selesain kerjaan kita juga. Ditambah semisalkan kalian tinggal sendiri gitu, ngekos, belum lagi belum lagi kalau mau ngurusin kerjaan rumah, nyuci, nyetrika, ngepel, astagfirullah. Walaupun bisa laundry sih ya kalau baju, tapi kan ya kita harus menekan budget pengeluaran ya gitu deh kehidupannya. Dan yang bikin kenapa aku bisa bilang ini adalah salah satu hal yang harus dipersiapin, karena kita tuh rutinitas ini yang dari pagi sampai malam itu tuh nggak berlangsung sebentar. Ini tuh bakal jadi rutinitas kita selama 3,5 tahun sampai 4 tahun ya, tergantung kecepatan otak kita mencerna supaya kita bisa cepat lulus gitu ya kan. Dan harus siap sih, karena kan kalau misalkan salah satu di antara keduanya nih, entah duitnya yang tiba-tiba nggak ada, atau tiba-tiba kitanya menyerah di tengah jalan karena terlalu capek sama rutinitas itu, sebenarnya itu sayang banget kan. Karena gila, semisalkan kayak aku kan baru mau masuk semester 3. Semisal di tengah jalan ini aku mau berhenti, mau udahan, uang aku tuh sekitar 20 jutaan tuh udah masuk ke kampus, dan aku berhenti gitu aja tuh duit hilang, tau nggak? Belum lagi waktu, ya Allah, itu yang paling penting juga sih. Dua-duanya penting sih, tapi rugi uang, rugi waktu ya kan. Jadi lebih baik dipersiapin mateng-mateng semuanya, jangan sampai berhenti tengah jalan. Karena kalau kita cuti juga kan, cuti tetap bayar, ada bayarannya mungkin sedikit lebih murah dibandingkan semesteran karena cuti kan. Terus udah bayar, lulusnya lebih lama, capek gak sih? Mendingan langsung sekali jalan aja gitu loh.
sedikit cerita lagi. Dulu tuh waktu aku masih PKL, ada satu orang di tempat PKL aku tuh dia kuliah sambil kerja. Salah, kerja sambil kuliah. Terus aku tanyalah seputar kerja sambil kuliah itu ke dia. Terus dia ada nanya aku gini, kamu yakin mau kerja sambil kuliah? Capek loh. Tapi saat itu tuh aku cuma mikirnya, gimana sih capeknya, sombong, mentang-mentang anak PKL, kan anak PKL kerjaannya ringan ya. Jadi aku mikirnya, ya paling capeknya gimana sih gitu. Tapi setelah aku ngerasain sendiri ya kan nih, kuliah, kerja sambil kuliah, wow, mau nyerah gak bisa. Tapi mau gak mau harus berjuang gitu ya kan. Perjalanan itu istirahat cuma sedikit, paling sebulan aja pas libur semesteran, habis itu harus berjuang lagi ya kan. Tapi kerja sambil kuliah juga enggak semenakutkan itu. Kita bisa ketemu sama orang baru, bisa dapat insight baru juga. Terus yang aku senang dari kerja sambil kuliah tuh, kita ketemunya tuh sama berbagai macam orang kan. Nggak, kalau kelas reguler kan ketemunya mungkin yang seumuran kita semua gitu ya kan. Ya mirip-mirip lah, nggak beda jauh gitu kan umurnya. Kalau kelas karyawan tuh kita bisa ketemu sama orang yang bahkan udah punya anak, yang bahkan dia ngambil gelar ketiga dia, gelar kedua dia, dan dia tuh ada di kelas yang sama kita gitu kan. Kita bisa itu dapat insight yang baru dari mereka. Ya, kalau mau tahu sedikit gambaran tentang kerja sambil kuliah, bisa nonton video aku yang a day kerja sambil kuliah itu. Wah, walaupun melelahkan ya, dibawa enjoy aja ya kerja sambil kuliah ini, namanya juga hidup. Oke, 2 hal itu aja yang bisa aku share, dan semoga itu bisa membantu teman-teman semua yang mau memutuskan untuk kuliah sambil bekerja ya. Kalau teman-teman di sini ada yang punya pengalaman juga berhasil nih kerja sambil kuliah melewati 3,5 sampai 4 tahunnya dengan baik gitu ya kan, sampai bisa dapat beberapa huruf di belakang nama lengkap teman-teman gitu ya kan. Atau teman-teman yang terpaksa harus berhenti, atau teman-teman yang lagi cuti, atau teman-teman yang baru mau atau lagi mikir-mikir untuk kuliah sambil kerja, boleh yuk kita sharing-sharing aja di kolom komentar. And that's all for today's video. See you in the next time. Bye bye.